Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tawan Setiaji, NIM 410141814, Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa pada hari ini ya. Kepada Mbak Ismi selaku ketua kelas, silahkan. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Terus selanjutnya, jangan lupa nanti peserta didik untuk mengisi presensi pada link Google Form yang sudah disiapin ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya, karena saat ini masih pandemi, jangan keluar-keluar rumah, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar rumah tetap memakai masker. Sering-sering cuci tangan juga ya, meskipun tidak pergi keluar-luar. Selanjutnya, materi pada pelajaran hari ini adalah penyajian data, yaitu tentang mengenai pengertian penyajian data dan tabel. Sebelum itu, saya akan membagikan LKPD ya, yang saya sudah menaruhnya pada Google Classroom. Nanti mungkin bisa dicek sama adik-adik. Ini saya perlihatkan. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Saya buka LKPD-nya dulu. Oke, ini ya. Dalam koran, portal berita, majalah, dan media informasi lain, biasanya informasi yang disajikan berupa tabel atau diagram. Penyajian informasi dengan bentuk tabel atau diagram bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui informasi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Itu adalah jenis ya. Jenis dari penyajian data yaitu tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Lalu, untuk materinya pada hari ini, nanti kita akan melanjutkannya dengan melalui video ya, yang telah saya buat. Nanti video akan saya kirimkan melalui WhatsApp group atau melalui YouTube apabila ukurannya terlalu besar dan tidak bisa dikirim. Untuk menghemat kuota juga agar tidak terlalu lama kita berada di Google Meet. Jadi nanti akan dilanjutkan melalui video. Sebelum kita akhiri perkuliahan di Meet-nya, setelah ini nanti ada pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya, satu kelompok berisi 3 anak sampai 5 anak, bisa diatur nanti dibantu sama ketua kelas ya. Lalu melakukan diskusi melalui WhatsApp group yang telah dibuat, dan juga jangan lupa nanti saya dimasukkan ke setiap grup kelompok masing-masing. Lalu nanti kalian akan membahas tentang masalah satu pada LKPD. Setiap kelompok nanti akan memiliki hasil yang sama ya. Bukan yang sama, tapi masalah yang sama. Nanti bisa dikumpulkan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom yang nanti akan saya buatkan. Oh iya, tidak lupa nanti setelah akhir dari pelajaran ini, kalian akan diberikan tugas. Tugas itu sudah saya upload pada Google Classroom. Nanti kalian bisa cek. Jadi untuk perkuliahan pada Meet pada siang hari ini cukup sampai sini saja ya. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai penyajian data. Nama saya Raffi Taufik Setiaji. Yang pertama adalah pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan penyajian data. Yang pertama, ada memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam pembuatan analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyajian data. Sebelum masuk pada bentuk penyajian data, terdapat beberapa cara pengambilan data. Cara mengambil atau mengumpulkan data ada 4, yaitu wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan studi dokumentasi. Dan juga untuk persiapan dalam mengolah data, yaitu editing, coding, dan tabulasi. Selanjutnya kita akan masuk pada bentuk penyajian data. Secara garis besar ada 2 cara penyajian data, yaitu daftar atau tabel, dan diagram atau grafik. Dua cara penyajian data ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum ada dibuatnya grafik, data tersebut berupa sebuah tabel. Selanjutnya kita akan membahas bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa huruf maupun angka. Jenis-jenis tabel yaitu ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Ini adalah skema garis besar untuk sebuah tabel dengan nama-nama bagiannya. Seperti ini ya, judul tabel, judul kolom, sel-sel itu, dan judul baris. Sel-sel itu adalah badan daftarnya. Lalu digunakan untuk menyajikan data yang terdiri atas beberapa variabel atau kategori. Ini adalah salah satu contoh tabel dari tabel kontingensi, yaitu tabel distribusi medali kejuaraan dunia atletik 2001. Untuk selanjutnya, distribusi frekuensi, penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membentuk banyaknya data di dalam beberapa kelas. Ada interval kelas, sejumlah nilai variabel yang ada dalam suatu kelas. Lalu tepi kelas adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Batas kelas, nilai pembatas dalam suatu kelas. Titik tengah kelas adalah nilai tengah interval kelas. Dan distribusi frekuensi terdiri dari 2, yaitu distribusi frekuensi kategori dan numerik. Ini adalah teknik pembuatan distribusi frekuensi, urutan data dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, hitung jarak atau rentangan. Lalu, hitung jumlah kelas dengan Steiger K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Lalu, hitung panjang kelas interval. Lalu, selanjutnya, tentukan batas data terendah, ujung data pertama, dan menentukan batas atas dan batas bawahnya. Caranya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya buat tabel sementara atau tabulasi tabel dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Lalu membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Lalu ini adalah contoh tabel sementara atau tabulasi data tadi. Lalu di sebelah kanan adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk distribusi frekuensi, yaitu yang pertama distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan pada distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi jadi 2 lagi, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih. Lalu yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif relatif.
pada distribusi frekuensi kumulatif relatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kurang dari atau lebih. Ini adalah distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak atau nilai mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka persentase atau angka relatif. Cara menghitungnya F relatif ke I sama dengan F ke I dibagi N dikali 100%. Ini adalah sebelah kanan contoh tabel distribusi frekuensi. Seperti ini ya. Kita akan lanjut pada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Yang sebelah kiri adalah distribusi kumulatif kurang dari, dan yang sebelah kanan adalah distribusi kumulatif lebih. Selanjutnya, di sini ada distribusi frekuensi kumulatif. Adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif, atau dalam bentuk persentase atau dengan rumus. Seperti ini rumusnya. Yang di bawah ini adalah contoh tabelnya, contoh tabel distribusi frekuensi. Yang sebelah kiri adalah kurang dari, dan yang sebelah kanan adalah lebih dari. Lalu kita lanjut. Macam-macam grafik atau diagram. Yaitu ada diagram batang atau balok, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Ini kita akan membahas sedikit mengenai diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk penyajian diagram batang. Untuk diagram yang selanjutnya ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup pada sampai diagram batang. Terima kasih, sekian presentasi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.